Romo, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Hari Raya di Yesus yang Maha Kudus pada dasarnya adalah hari di mana kita diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar. Hari di mana kita diingatkan bahwa Allah mengasihi kita. Itu yang kita diajak bersama-sama merenungkan dari surat pertama Yohanes. Kita diingatkan Allah begitu mengasihi kita. Ini, saya kira kita semua paham, kata kuncinya adalah begitu. Begitu itu sebuah kata yang mau mengungkapkan tingkat kedalaman, tingkat keluasan, tingkat apa nih? Begitu. Wah, itu begitu itu pokoknya Allah begitu mengasihi kita. Padahal sebenarnya Allah mengasihi kita itu sudah luar biasa, betul? Tapi masih kurang. Bagi Yohanes mau menampilkan kedalaman dan keluasan piye neh wis ngomong angel era ngantian. Kasih Allah yang tak tergambarkan itu sampai mengatakan begitu mengasihi kita. Wes, berarti sudah tak terdeskripsikan. Nah, ini mengutip kata Romo Paul Peluit, tak terdeskripsikan. Ini wis pokoknya Allah begitu mengasihi kita. Ini yang mau kita rayakan hari ini. Yang kedua yang mau kita rayakan hari ini adalah Allah memilih kamu untuk dikasihi. Loh, balik nih. Hari ini kita diingatkan Allah memilih kamu. Tidak ada syarat sama sekali. Allah memilih kamu untuk diapakan? Dikasihi. Kasih yang seperti apa? Yang sebegitu. Ndak kowe naik kaya apa ya nganti sebegitu. Begitu besarnya cintamu kepadaku. Ini yang mau kita rayakan hari ini. Ini yang mau diingatkan kepada kita. Jadi sebenarnya kalau kita masih ragu-ragu, Allah itu mengasihi aku atau enggak, atau nek mengasihi aku kok utangku cek tambah ae. Justru Allah mengasihi kamu, maka kamu dipercaya untuk utang lagi. Kalau Allah mengasihi aku, kok aku bola beli ceblok sangko sepeda motor. Justru Allah mengasihi kamu, maka kamu selalu terus-menerus diberikan pelajaran. Kalau Allah mengasihi aku, kenapa aku nek bola-bola kesandung? Sambil nguji jempol, ngecek kuat pora. Tentu saja kasih Allah tidak dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Mari kita lihat berikutnya. Dan begitu besar kasih Allah kepada kita dan Allah memilih kita, maka Allah ingin menempatkan hatinya di dalam diri kita, di dalam hati kita. Itu wujud yang terbesar. Untuk apakah? Untuk apa Allah mau menempatkan hatinya yang kudus itu di dalam hati kita, supaya kita pun ikut di dalam hatinya. Inilah yang kita rayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, ingin menunjukkan upaya Allah terus-menerus menempatkan hatinya. Berarti Allah terus-menerus memperhatikan kita.
Itulah tanda kesetiaannya. Menempatkan hatinya di dalam diri kita, di dalam hati kita berarti apa? Berarti ingin membawa kita mengalami kelegaan. Terutama bagi kita yang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Ada sementara yang bertanya, Romo bagaimana toh Gusti Yesus ki? Kata yang ngomong, marilah kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Kok ada kalimat berikut lagi? Pikulah kuk. Atau dalam bahasa yang sudah direvisi, pikulah gandar. Maka dari itu Bapak Ibu kalau nanti punya anak jangan dinamakan gandar. Ngebot-ngeboti pundak. Karena gandar itu sama dengan kuk. Kuk itu berarti rakitan. Itu loh. Jangan pernah lihat sapi? Capi. Sapi pernah tahu? Sapi dengan capi beda lah ya. Maka soto dengan coto juga berbeda. Soto Makassar dengan coto Makassar berbeda. Bedanya di mana? Nek soto Makassar ki dagingnya sapi, nek coto Makassar dagingnya capi. Ya enggak lah, dibedakan bumbune ya lah. Jenengan pasti mau bantah gitu toh. Lah bedane soto karo coto lah. Saya dulu pertama kali ketika pergi ke daerah timur mampir Makassar, ada coto Makassar tak jajal, rasanya ya apa? Bu, bedanya apa Bu dengan soto Bu? Oh ya beda, ini bumbunya beda, tapi dagingnya beda enggak Bu? Sama, tak pikir beda Bu. Kalau soto itu dagingnya sapi, kalau coto dagingnya capi. Pikulah kuk, maka kamu akan mengalami kelegaan. Karena kuk yang kupasang adalah ringan bebannya. Terus bagaimana nih maksudnya? Jadi begini, sebenarnya Yesus mau menyadarkan kepada kita, bagi kita yang mengalami beban berat, letih lesu, apa sebenarnya secara objektif yang menyebabkan kita letih lesu dan berbeban berat? Memang bisa dikatakan berbagai faktor. Faktor eksternal juga bisa menjadikan kita letih lesu dan berbeban berat. Wayahe bayar sekolah anake, wayahe bayar kredit BRI, wayahe becek tonggone, wayahe ini dan itu dan ini dan seterusnya. Belum lagi terbebani waktunya harus pelayanan sabda Allah alias menjadi lektor dan mazmur. Beban sendiri loh ini. Wong dari sana itu mau ngomong haleluya aja sudah lancar sampai sini note lali loh. Ini jadi beban. Bisa jadi enggak? Bisa. Apa meneh nyawang saya lugu kono sopo wala tambang gretoli. Beban berat. Tapi persoalannya yang paling berat sebenarnya bukan dari eksternal Bapak Ibu. Yang menjadi beban yang terberat justru dari dalam diri sendiri. Maka Yesus ingin mengajak kita bersama-sama. Yesus mau merasuki hatinya ke dalam hati kita supaya bisa siap menghadapi berbagai persoalan beban derita. Maka bersama Yesus seluruh beban yang ada yang menurut objektivitasnya beban secara subjektif bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak membebani.
Meskipun juga tidak boleh terlalu pede. Terlalu pede iki sakjane ya ora iso ning, karena terlalu percaya diri, Yesus bersama dengan aku maka semuanya akan bisa. Ojo meneh kok nyanyi akan bagus. Lah wong watuke fales loh. Tentu juga tidak seperti itu. Maka yang menjadi persoalan sebenarnya dari dalam diri sendiri. Sejauh mana saya sungguh-sungguh menganggap hal-hal ini bukan menjadi beban. Maka kembali lagi ke persoalan, Allah begitu mengasihi kita. Pasti Allah juga meneguhkan, menguatkan hidup kita. Ini saya kira yang jauh lebih penting. Belajar hidup. Meskipun dikatakan hidup untuk belajar, tapi belajarlah juga untuk hidup supaya mampu menghadapi kehidupan ini. Ini jauh lebih penting. Karena bagi saya juga tidak terlalu membanggakan ketika ada anak-anak sekolah lalu selalu mengatakan ranking 1. Lah piye wong pesertane jan 1, ya mesti ranking 1 ya toh. Kemarin kami bercanda waktu paroki kita dapat juara 3 podcast tingkat nasional. Paulus Nganjuk nomor 1 sak Kuskupan Surabaya, nomor 3 untuk tingkat nasional. Karena sing melok ya mau 1 sak Kuskupan Surabaya, atas nama Paulus Nganjuk memberanikan diri. Tapi lumayan ing atase Nganjuk lho. Sing Surabaya ora wani, Nganjuk wani, apa enggak hebat? Lalu bertanya, siapa dulu yang jadi ketua bidangnya? Langsung, halo Pak Kris, selamat malam ya. Tapi tentu saja bukan persoalan itu. Maka yang lebih penting adalah bagaimana bisa mengolah hidup. Memiliki IP tinggi 3,999, bahkan 4,0. Tidak ada gunanya kalau tidak bisa hidup. Kalau hidupnya terus-menerus dibebani, maka Yesus mengatakan, ayolah ketika aku mendapat IP 3,9 atau 4,0, bagiku juga tidak membawaku dalam kesombongan. Namun ketika aku mendapat nilai 2,1, IP ku 2,1 atau 2,0, aku pun tidak merasa terus-menerus kehilangan arah dalam hidup. Akhirnya aku mencari tali untuk bunuh diri di kamar mandi, namun takut mati. Yesus mengajak kita menghadapi kehidupan ini. Maka yang paling menentukan adalah bagaimana sikap hati kita. Terakhir, mau saya garis bawahi kembali, apapun kalau kita jalankan dalam cinta, dengan menatap kehidupan yang penuh iman di dalam Tuhan dan percaya bahwa hati Tuhan berada di dalam hati kita, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam kehidupan ini. Berkatalah, menitai bojongan kita.